enggak doa Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As. Doanya malah unik Pak. Ini belum tentu Pak ya, belum tahu Pak ya sebelumnya. Ini nih sanadnya sahih, sanadnya hasan. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antal firoli. Oke, ini tentang doa berbuka puasa. Oke, selanjutnya ini saya masih punya beberapa lagi. Kalau nanti bisa kita lanjutkan dengan Lailatul Qadar Pak ya. Kalau enggak kayaknya udah jauh. Ini kita nanti ada sesi tanya jawab aja biar lebih enak. Oke. Puasa katanya pending sebelum orang zakat fitrah. Ada hadisnya enggak? Nah, di sini. Syahrul Ramadan muta'allaq bainas sama'i wal ardi la yurfa illa bi zakatil fitri. Bulan Ramadan itu bergantung di antara langit dan bumi, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitrah. Ini Pak, ibarat SMS-nya itu belum send gitu Pak ya. WA-nya itu baru centang 1 Pak. Ibarat apa namanya BBM-nya itu baru apa? D gitu, belum R gitu Pak ya. Nah ini bener apa enggak? Nah ini memang hadis ini cukup banyak kita dengar. Ternyata Pak, memang di dalam hadis ini ada sanadnya dhaif karena ada rawi yang majhul. Ada orang yang tidak diketahui sejarahnya. Kok ada di situ? Oke, ini namanya rawi majhul. Di mana? Di sini. Qala la yasifi Muhammad bin Ubaid al-Basri majhul. Jadi ada seorang rawi namanya Muhammad bin Ubaid al-Basri itu majhul. Majhul itu dia tidak diketahui oleh ulama-ulama hadis. Dia itu siapa sih? Gitu. Kalau tidak diketahui berarti tidak bisa dipastikan dia itu baik atau buruk. Makanya hadisnya apa? Dhaif gitu, Pak. Nah, di sini memang apa namanya hadisnya dhaif. Kebanyakan para ulama mengatakan tidak ada kaitannya antara zakat dengan puasa. Dia ibadah yang berdiri dengan sendiri-sendiri. Tidak ada syaratnya, syarat diterima puasa itu harus zakat fitr, itu tidak ada. Gitu, Pak. Oke. Kemudian memberi makan untuk orang yang puasa. Pak, memberi makan orang yang puasa itu bagus atau enggak Pak? Bagus Pak ya? Enggak Pak, enggak boleh. Haram Pak. Kayak menyuruh orang sholat itu boleh enggak Pak? Enggak boleh, kenapa? Orang lagi sholat, Allahu Akbar, kita suruh Pak ya? Enggak boleh lah, kayak orang sholat Pak, pakai sarung itu boleh enggak Pak? Boleh. Boleh, batal Pak. Sholatnya lah, ini nih maksudnya adalah dia puasa terus mau buka puasa kita masih makanan gitu Pak ya. Oke, ini. Kalau ditanya, baru nyambung. Ya gini, manfaat torosa imam, memberi makan orang puasa itu baik Pak. Tapi ternyata nanti ada hadis yang dhaif, bahkan maudhu Pak, yang menyebutkan begini. Barang siapa yang memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersolawat kepadanya selama bulan Ramadan dan Jibril bersolawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Ini Pak, memberi makannya itu benar. Tapi janji pahalanya itu yang bermasalah. Gitu Pak ya. Nah, artinya apa? Apakah ketika janji pahalanya bermasalah dan kegiatannya itu benar jadi masalah semua? Ya ini yang kita bahas, bahwasanya tidak melulu dhaif selesai gitu Pak. Gitu Pak ya. Makanya saya kadang-kadang itu kalau ada orang baca kitab-kitab ulama itu harus komplit Pak. Jangan setengah-setengah, itu bahayanya. Kenapa? Karena begini, kalau ditanya ini sanadnya dhaif atau bukan, dia dhaif Pak. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi, salah seorang ulama mazhab Hambali, beliau punya kitab Al-Maudhu'at, yaitu kitab-kitab hadis yang bicara tentang maudhu. Itu hadisnya itu ternyata janjinya palsu Pak. Ya kan? Walaupun janji yang aslinya itu, adakah implikasi hukumnya? Enggak ada. Kenapa? Karena ada hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi." Orang yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, pahalanya itu nyetrum Pak. Itu Pak ya. Dan yang diberi setrum itu, yang memberi setrum itu enggak terkurang sama sekali. Gitu. Khairu annahu la yanqus min ajri shaimin syai'an. Makanya Pak, ibu-ibu ini yang jarang-jarang puasa komplit ini. Enggak tahu tuh ibu-ibu puasa kok enggak pernah komplit Pak ya. Ini gimana nih ibu-ibu ini? Ini kalau ibu-ibu kok enggak puasa, biar dapat pahala puasa gimana caranya? Ngasih makan orang yang puasa. Kenapa? Karena pahalanya itu nanti nyetrum sebagaimana orang yang berpuasa. Makanya kalau kita punya teman yang puasa Pak, itu seneng Pak. Kenapa? Yuk saya jajanin gitu ya.
Walaupun kita jarang puasa, potongan-potongan kita kan ini wisata kuliner mulu ya. Kalau puasa itu, waduh, dah gitu kan. Ramadan aja gitu kan. Nah ini nih, kalau kita punya teman yang suka puasa, gampang Pak, kita kasih duit, itu malah pahala kita, itu malah nyeter Pak. Bisa jadi yang puasa itu pahalanya malah berkurang. Kenapa? Di-upload, alhamdulillah sampai maghrib bisa berbuka puasa. Pet gitu Pak ya. Wah sombong gitu, riak gitu. Lah kita kan nggak riak, nah ini bisa jadi pahalanya banyakkan kita. Nah, tapi iya juga. Oh itu riak juga. Nah, tapi implikasinya hukum ada atau enggak? Enggak. Kenapa? Ada hadis lain, ada kabar lain yang mana itu sahih gitu Pak ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir insyaallah. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum saat Idul Fitri. Biasanya kan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum ya mohon maaf lahir batin ya. Kalau mohon maaf lahir batin itu enggak ada Pak. Enggak ada hadisnya. Tapi kalau taqabbalallahu minna wa minkum nanti ada Pak. Bahwasanya laki itu Rasulullah Wa'ilah itu salah seorang sahabat Nabi. Beliau itu ketemu Rasul Yauma'idin hari raya Idul Fitri. Fakultu, saya ngomong taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah. Qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Nah, ini Pak. Ini salah seorang sahabat Nabi Wa'ilah itu ketika ketemu dengan Nabi ngomongnya taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbalallahu itu artinya semoga Allah menerima pahala puasa Ramadan kita, gitu Pak ya. Dan juga engkau. Ini kalau kita bicara tentang sanadnya Pak, ternyata cerita bahwasanya salah seorang sahabat Nabi Wa'ilah itu ketemu dengan Nabi itu termasuk hadis yang dhaif. Ya, di sini nih. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abdi, terus juga Al-Kaisironi dan juga Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits Adhaifah. Jadi Pak, ada salah seorang sahabat Nabi ketemu Nabi terus ngomong taqabbalallahu minna wa minkum, itu ternyata hadisnya apa? Dhaif. Berarti boleh nggak Pak kalau kita ketemu atau kita mengucapkan kepada teman lewat WA atau apa, boleh nggak? Gini Pak, kalau cerita bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi ketemu Nabi terus ngomong itu dhaif bener Pak. Tapi ternyata ketika boleh atau tidak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di saat Idul Fitri, ternyata nanti di dalam hadis yang lain Pak dikatakan bahwasanya karena ashabu Rasulillah, di mana sahabat Nabi idal takau ketika mereka bertemu yaumal idi di hari raya Id, yaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain taqabbalallahu minna wa minka. Dan ini Pak, riwayat ini disahihkan oleh diantaranya Imam Ahmad dan juga Imam Al-Albani di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Gitu Pak ya. Artinya apa nih? Syekh Albani itu di dalam hadis yang lain, di kitab beliau yang lain itu bilang Pak, riwayat tadi dhaif gitu Pak ya. Yang riwayat Nabi ketemu sama Wa'ilah. Tapi di riwayat lain bahwasanya sahabat Nabi ketika ketemu satu dengan lain itu bilang taqabbalallahu minna wa minkum, itu ternyata sanadnya sahih gitu Pak ya. Berarti boleh nggak? Boleh sahabat Nabi mengucapkan satu dengan lainnya. Tapi kalau ada sahabat Nabi namanya Wa'ilah ketemu Nabi, kok dia ngomong taqabbalallahu minna wa minkum, itu memang sanadnya dhaif. Itulah beberapa hadis yang berkaitan sedikit tentang Ramadan. Walaupun ini masih cukup banyak, tidak hanya cuma ini doang, tapi paling tidak saya pengen memberikan sebuah pengertian begini Pak. Ternyata kata-kata bermasalah itu yang memang kita harus masalahkan. Kenapa jadi masalah? Ya. Jangan sampai menjadi orang hanya awam, kita tidak tahu, oh dhaif, buang. Kita harus tahu kenapa tidak lulus quality control, itu kenapa gitu Pak ya. Kenapa? Karena tadi bisa jadi alasannya banyak yang mana ternyata juga tidak mutlak melulu implikasi hukumnya itu menjadi sesuatu yang kebalikannya. Gitu Pak ya. Oke, ini mungkin pertemuan kita untuk kali ini sudah jam 1 kurang. Ada yang ingin ditanyakan terkait hal-hal tadi atau yang lainnya terkait bulan Ramadan juga boleh. Baik, untuk sesi tanya jawab mepet beberapa. Nah, boleh silakan Bu. Ya, sementara satu-satu dulu. Atau mungkin kalau nanti yang informal bisa ditanyakan kepada Ustadz pada saat kita ramah-ramah.
Baik. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita zakat itu kan sekarang modelnya transfer bisa gitu kan, terus katanya yang afdol harus salaman. Nah yang benar gimana? Emang serba modern Pak ya. Zakat pakai SMS gitu bisa Pak. Tapi apa namanya pakai SMS lah. Begini, kalau kita bicara zakat, memang sebenarnya zakat itu ada dua Pak. Zakat badan dan juga zakat harta. Gitu Pak ya. Kalau kita lihat rukun iman, rukun Islam, itu kan baca syahadat, sholat, habis sholat apa Pak? Puasa atau zakat? Zakat. Zakat dulu baru puasa. Ustaz, kan puasa dulu baru zakat, gitu ya Pak. Zakat itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Yang ada hubungannya dengan puasa cuma zakat fitr, gitu ya. Selain itu nggak ada. Makanya zakat dulu baru puasa. Di dalam Quran, ketika menyebutkan kata-kata puasa, sholat, itu pasti di belakangnya itu apa? Menunaikan zakat, ya kan? Nah, artinya apa? Begini, kalau kita bicara tentang zakat, memang nanti luas. Tapi kalau ditanya tentang zakat fitr, apakah boleh dengan transfer? Memang ini cukup unik Pak. Para ulama dulu menyebutkan sebenarnya yang namanya zakat itu, kalau zakat fitr itu harus memberi makanan, bahan makanan. Walaupun pendapat ulama Hanafiyah, bolehlah kita kasih duit itu boleh. Yang ini yang dipegang oleh beberapa ulama kontemporer. Apakah harus salaman? Sebenarnya Pak, kita itu kalau zakat fitr itu kalau bisa memang benar-benar kita pastikan itu diberikan kepada orang yang berhak, gitu. Artinya apa? Sebenarnya salaman itu tidak wajib, tapi untuk memastikan yang berhak atau tidak itu dengan apa? Dengan tahu siapa yang kita beri, gitu. Itu lebih bagus. Walaupun tidak ada yang namanya zakat itu sebenarnya bukan akad Pak. Zakat itu bukan akad. Kalau akad itu harus ada antara ijab dengan qabul. Kalau zakat itu sebenarnya cukup dengan niat. Niat itu sebenarnya tidak akad, ya Pak ya. Beda antara akad dengan niat. Kalau akad berarti harus ada yang menerima, harus ada yang memberi, gitu. Hanya saja memang bagusnya kita kalau ditanya apakah wajib salaman, tidak wajib Pak, gitu ya. Tapi bagusnya memang kita sudah pastikan yang menerima itu yang berhak atau bukan. Kenapa? Karena itu nanti juga diantaranya akan menjadi pertanyaan. Ini sudah sesuai dengan syariat atau bukan? Nah, makanya kalau transfer boleh atau bukan? Boleh, asalkan memang yang diberi transfer itu orang yang kredibel gitu ya. Nah, terus apakah wajib salaman? Sebenarnya tidak wajib. Kenapa? Karena zakat bukan akad, tapi ibadah yang butuh niat, gitu ya. Yang mana memang kita harus pastikan amilnya itu benar-benar yang kompeten. Gitu. Mungkin yang lain. Pak Ustadz mau nanya, untuk hukumnya wanita hamil sama menyusui, kalau misalkan gak puasa di bulan Ramadan, hukumnya ganti puasa atau fidyah saja atau dua-duanya, puasa dan fidyah? Terima kasih. Ya. Wah, ini nih sebenarnya fikih puasa, fikih soal puasa ini Pak. Saya sudah punya materinya, cuma begini. Hamil dan menyusui, boleh atau tidak seorang itu tidak puasa? Begini, sebenarnya kalau yang ada hadisnya, yang ada ayatnya itu, yang pertama adalah orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian. Pamangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Siapa yang bepergian atau dia sakit dan tidak kuat puasa, maka dia mengganti di hari yang lain. Di ayat yang lain, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak mampu puasa, maka dia nanti kewajibannya adalah bayar fidyah bagi orang-orang miskin. Nah, di sini para ulama menyimpulkan bagi orang tua yang tidak mampu puasa, ya, atau orang yang sakit yang tidak mungkin dia sembuh, maka kewajibannya apa? Apakah qadha? Tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mengganti, gitu Pak ya. Makanya wajibnya hanya fidyah. Tapi kalau dia masih mungkin dan kuat mengganti, contohnya apa? Orang yang sakit atau bepergian, berarti dia hanya wajib qadha. Lah, orang wanita yang hamil dan menyusui ini tidak ada hadis yang spesifik Pak, yang berbicara tentang hamil dan menyusui.
Makanya para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Yang pertama bilang memang wajibnya hanya fidyah. Dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak mampu puasa maka wajib fidyah. Ini pendapat dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Cuma oleh ulama lain, oh enggak, ayat itu mansuh. Gitu Pak. Maka yang dipakai oleh mayoritas ulama ketika orang itu hamil dan menyusui, kalau dia tidak mampu puasa, boleh tidak puasa. Apa kewajibannya? Kebanyakan ulama bilang kalau dia tidak mampu puasa, maka disamakan dengan orang yang sakit Pak. Kalau orang yang sakit kan tidak mampu tuh Pak tuh. Berarti kewajibannya apa? Qadha, gitu Pak ya. Kan tidak mampu gara-gara sakit apa? Qadha. Makanya kebanyakan ulama bilang hanya qadha. Kenapa? Karena dia tidak mampu puasa tapi di lain hari dia mampu, maka disamakan dengan orang sakit. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i dan Hambali nanti dibagi lagi menjadi 2. Ditanya orang yang hamil dan menyusui tadi, ditanya, Mbak atau Bu, kuat puasa nggak? Kuat sih, ya. Tapi anak saya nangis terus, gitu Pak ya. Berarti dia mampu puasa nggak Pak? Mampu, gitu ya. Ayatnya kan bagi yang tidak mampu, itu kan sakit kan tidak mampu Pak. Dia kan wajib qadha doang. Dan di sini ketika dia mampu, kok khawatirnya itu bukan karena dirinya tapi kepada janinnya atau kepada anaknya. Dalam mazhab Syafi'i ditambahin Pak. Apa? Wajib juga plus fidyah, gitu Pak ya. Nah, makanya di Indonesia itu adanya qadha dan fidyah itu gara-gara apa? Gara-gara ketika ditanya mampu nggak Bu? Mampu sih. Cuma kenapa? Ya ada faktor ketiga, ya Pak ya. Bukan dia sendiri gitu. Nah, ininya makanya dalilnya itu dengan qiyas. Bahwasanya kalau ditanya dia mampu tapi kok nggak puasa, itu plus bayar fidyah. Tapi kalau memang cukup bayar qadha doang itu boleh Pak. Nggak masalah, gitu ya. Oke. Walaupun nanti ada yang berpendapat apa? Cukup fidyah doang, itu memang ada, tapi pendapat ini tidak dipakai oleh kebanyakan para ulama, gitu. Oke. Atau yang lain? Ya, Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Untuk derajat hadis tadi dibilang ada yang sahih tapi kok hasan. Oh, Nah, itu bagaimana Ustaz? Agak bingung. Sahih kok hasan. Kalau saya sahih, hasan dan dhaif. Betul. Gini. Ini nih ilmu hadis ini memang kadang-kadang kita perlu ketika memang kita dihadapkan kepada orang yang suka nanya, Ustaz ini hadis sahih nggak gitu ya? Begini, klasifikasi hadis itu nanti kita bisa bagi menjadi tergantung dari sudut pandang. Bisa jadi sudut pandang. Kalau tadi saya contohkan Pak, Nabi, sahabat Nabi, tabiin, terus ke bawah terus nyampe kepada siapa? Imam Bukhari Pak. Kalau ada HR Bukhari berarti hadis itu ditulis oleh siapa? Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari belum ada yang menulis hadis. Nah, di sini Pak, kalau dilihat dari spesifikasi banyak tidaknya rawi yang meriwayatkan hadis itu nanti ada 2. Yang pertama mutawatir, yang kedua apa? Ahad. Gitu Pak ya. Mutawatir itu setiap generasi itu banyak orang yang meriwayatkan dan nggak mungkin bohong. Makanya hadis mutawatir itu pasti sahih, gitu Pak ya. Nggak ada ceritanya hadis mutawatir nggak sahih. Lah, kalau sudah di lain mutawatir itu namanya ahad Pak. Dimana kadang-kadang satu grade-nya itu ada 1 orang, 2 orang atau 3 orang yang di bawah mutawatir. Lah, kalau hadis ahad itu nanti terbagi menjadi 3. Ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Hanya saja memang Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ya, beliau ini salah seorang penulis kitab Sunan At-Tirmidzi, murid dari Imam Bukhari. Beliau punya tambahan, yang mana kadang-kadang beliau menuliskan hadisun hasanun sahihun, gitu. Ini yang pakai Imam At-Tirmidzi. Apa maksud dari hasan sahih? Para ulama menyebutkan begini. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ternyata hadis itu ada 2 jalan Pak. Jalan pertama hasan, jalan kedua apa? Sahih, gitu. Yang kedua, ada kemungkinannya apa? Oh, ternyata dia di bawah hadis sahih, gitu. Nah, ini nih yang pakai adalah hanya Imam At-Tirmidzi, tapi yang dipakai oleh para ulama kenapa beliau mengatakan hadis hasan sahih? Itu karena ada 2 jalan tadi, yang satu hasan, yang satu sahih. Yang lain nggak pernah pakai kecuali Imam Abu Isa At-Tirmidzi saja, gitu.
Oke, sudah cukup? Baik, saya pikir cukup. Kita sambil menikmati hidangan. Oh, Ada ya. Mungkin ada yang mau sholat ba'diyah zuhur, dipersilakan. Di situ kita akan istirahat makan bersama. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.